guys, kembali lagi di InZone Movie. Kali ini Mimin udah ngerangkum film No Exit yang tayang di tahun ini. Film ini bergenre thriller misteri dengan aksi penculikan yang terjadi di tengah badai salju. Oke lah, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya guys. Film dibuka dengan salah satu pasien rehabilitasi yang bernama Jade yang sedang menceritakan kisahnya di hadapan pasien lain. Terlihat Darby yang juga pasien sekaligus tokoh utama dalam cerita ini tidak tertarik dengan cerita Jade, karena sudah bosan mendengarkan cerita yang sama berulang kali. Sobriety Center, Way Forward Recovery Clinic. Saat sedang diceramai oleh psikiater, Darby mendapatkan telepon dari Joe yang memberitahu bahwa ibu Darby sedang sakit dan akan dioperasi karena mengalami pendarahan di otak. Joe lalu memberikan nomor saudara Darby yang bernama Devon agar ia dapat menanyakan kondisi ibunya. Darby yang akan menelpon Devon tiba-tiba dilarang oleh Mike karena pasien tidak diperbolehkan untuk melakukan panggilan luar. Darby lalu memberitahu Mike jika ia harus menghubungi Devon karena ibunya sedang sakit. Masih belum mendapatkan kepercayaan, ia lalu menyuruh Mike menelpon ulang Joe. Saat ditelepon, tidak ada balasan dari Joe. Malamnya, Darby mendatangi kamar Jade untuk meminjam HP-nya. Awalnya Jade menolak, namun karena diancam akan dilaporkan ke psikiater, Jade lalu memberikan HP-nya. Saat menelpon Devon, Darby justru dilarang menemui ibunya karena dia dianggap membawa masalah jika datang. Darby yang tetap ingin pergi lalu mengendap dan mengambil obeng serta beberapa perkakas lainnya. Ia kemudian membobol mobil milik Mike dan kabur menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat yang berada di Salt Lake. I need to know how mom is. Saat dalam perjalanan, keadaan sedang badai salju. Darby menepi ketika mendapatkan pesan dari Devon. Pesan tersebut melarang Darby untuk datang. Merasa kecewa, Darby memegang bungkusan narkoba dan flashback di mana Darby yang sedang teler, yang artinya ia dulunya pecandu narkoba. Seorang polisi lalu mengetuk jendela yang membuat Darby terbangun. Polisi tersebut melarang Darby ke Salt Lake karena jalan tertutup akibat badai, dan menyarankan untuk singgah di pusat pengunjung atau semacam tempat singgah. Darby menuju pusat pengunjung dan melihat beberapa orang asing. Ia lalu pergi ke toilet dan memeriksa pesan Devon. Saat di lobi, Darby mendapatkan informasi bahwa di luar sempat ada sinyal, namun menghilang. Darby lalu pergi mencari sinyal tersebut, namun bukan sinyal yang ia dapat melainkan anak yang sedang disekap di dalam mobil. Darby berusaha membuka pintu mobil tersebut. Karena tidak berhasil, ia lalu memfoto plat mobilnya. Darby kemudian masuk ke dalam mobilnya dan menelpon polisi, namun tidak bisa karena tidak ada sinyal. Dari kaca spion terlihat pria bermantel. Dengan hati-hati, Darby lalu mendatanginya, dan ternyata orang tersebut sedang mencari sinyal. Ketika di dalam, Darby diajak bermain kartu oleh wanita asing yang bernama Sandy dan pria di sampingnya bernama Ed, pria gondrong bernama Lars, dan pria sweater abu-abu bernama Ash. Ed lalu mengajak semuanya untuk bermain judi, namun ditolak. Mereka akhirnya bermain permainan yang bernama bullshit. Mereka semua berkumpul di satu meja. Lars lalu menjelaskan aturan permainannya. They divide the cards evenly between everyone. Value one higher or one lower. But if they weren't lying, the person who called bullshit has to pick up all the cards. Permainan dimulai dari Darby. Dalam permainan tersebut mereka saling mengobrol. Ash sempat menanyakan pekerjaan Ed, yang ternyata seorang mantan marinir. Permainan akhirnya dimenangkan oleh Sandy. Lars yang kalah menjadi marah dan melempar kartunya. Oh, hey, buddy. Darby kemudian kembali ke toilet dan mencoba mengirimkan pesan serta foto plat mobil pencuri ke polisi, namun gagal. Ia lalu membobol dinding triplex dan menuju ke van. Ia berhasil masuk dengan membobol menggunakan obeng. Tak lama Lars datang. Dengan cepat Darby menyelumuti dirinya dan terungkap bahwa si anak bernama Jay dan ia sedang sakit.
Saat Lars mengecek keadaan Jay, Darby melihat pistol di celananya. Lars akhirnya pergi untuk memberikan Jay cemilan. Sementara itu, Darby menaruh cutternya dan buru-buru pergi mencari bantuan. Saat akan masuk ke van, Lars melihat jejak kaki. Merasa aneh, Ash mengecek Darby di toilet. Darby lalu menariknya masuk. Saat akan memberitahu apa yang terjadi, tiba-tiba Lars datang dan Darby langsung mencium Ash, membuat Lars pergi meninggalkan mereka. Darby lalu menceritakan apa yang ia lihat. Ash lalu menyuruh Darby ke van, sedangkan ia akan meminta tolong pada Ed. Untuk berjaga-jaga, Ash membawa senapan paku. Darby kemudian berjalan menuju van dengan Lars yang lalu mengikutinya. Setelah di van, Darby melepas lakban di mulut Jay. Jay memberitahu jumlah penculiknya ternyata ada 2, dan ternyata Ash salah satunya. Ash lalu meminta pistol milik Lars. Mereka langsung memeriksa van dan ternyata Darby sudah tidak ada. Ash yang melihat Darby kabur, ia menyuruh Lars untuk berpencar. Lars sempat melihat Darby berhasil masuk lewat lubang di dinding toilet. Sedangkan Ash masuk lewat pintu depan dan langsung menodongkan pistol ke Darby saat mereka dekat toilet. Tak lama, Lars masuk dan duduk di tempatnya semula. Ed mulai curiga dengan gerak-gerik Lars. Ia bertanya di mana Darby, tapi Lars berbohong dengan mengatakan bahwa Darby ada di luar. Ed lalu keluar untuk mengecek Darby. Sementara itu, Ash mengambil HP Darby. Ia menghapus pesan Darby untuk polisi. Ia juga memeriksa pesan dari Devon. Ash lalu menodongkan senjata ke kepala Darby. Alasan Ash menculik Jay adalah untuk meminta uang tebusan karena orang tua Jay merupakan orang kaya. Tak lama, Sandy membuka pintu toilet. Ash lalu berpura-pura mencium Darby dan mengancam akan membunuh semua orang jika Darby ember. Setelahnya, Ash pergi. Sandy lalu menanyakan keadaan Darby dan tentu saja Darby berbohong. Without him. Do you know anything about brain aneurysms? Sementara itu, Jay sedang berusaha melepaskan tali pengikat menggunakan cutter. Sandy dan Darby lalu bergabung dengan Ed dan yang lain. Saat mereka sedang mengobrol, Darby melihat Jay telah keluar dari van. Lars yang juga melihat Jay kabur lalu keluar untuk mengejar Jay. Think harder before you open your damn mouth. Darby lalu pergi ke toilet dan disusul oleh Ash. Saat masuk, Ash hampir dipukul dengan palu, tapi ia berhasil menjatuhkan Darby disusul dengan kunci Ash yang jatuh. Ia lalu mencekik Darby. Tak lama, Lars muncul dan memberitahu bahwa Jay berhasil kabur melalui jalur pendakian. Ash lalu memaksa Darby untuk ikut dengan mereka agar Jay mau datang. Kesempatan tersebut Darby gunakan untuk mengambil kunci mobil van Ace. Find her, all right? Okay. She won't get far. Saat sedang mencari, Lars mengatakan bahwa mereka akan menjual Jay dan sama sekali tidak berniat untuk mengembalikannya. Nampaknya mereka berdua adalah kaki tangan sindikat perdagangan manusia. Merasa takut, Darby lalu melawan dan berhasil kabur. Namun ia terjatuh. Ace sempat menembak namun meleset. Mendengar suara tersebut, Ed menjadi curiga. Saat keluar dari tempat pengunjung, ia melihat Jay yang pingsan. Dengan cepat, Ed membawa Jay masuk ke dalam dan menyelimutinya. Sementara itu, Darby yang sedang bersembunyi lalu melempar senter untuk mengelabui Lars dan Ash agar dapat kabur. Setelah berhasil kabur, Darby masuk dan memberitahu Ed jika Ash dan Lars adalah penculik. Tak lama mereka berdua datang dan mulai mengancam Darby dan yang lain. Ed lalu memblok pintu dengan kursi. Ia juga berbohong jika ia mempunyai pistol. Mendengar itu membuat Lars dan Ash ragu untuk masuk. Tak habis akal, Ash mengatakan bahwa Jay butuh obat, jika tidak, maka ia akan mati. Pernyataan Ash dibenarkan oleh Sandy yang dulunya perawat. He's right. Darby memberitahu Ed jika mereka tidak bisa kabur karena kunci mobil Ash ada padanya. Mendengar itu, Ed lalu menawari mereka berdua untuk menukar obat dengan kunci mobilnya. Merasa jengkel, mereka berdua membawa jerigen minyak.
Ed menyuruh Darby untuk menyembunyikan semua kunci mobil agar mereka berdua tidak bisa kabur. Ace lalu menyuruh Lars untuk menyiramkan minyak tanah ke tempat pengunjung. Saat kondisi sedang tegang, Jay lalu bangun dan memanggil Sandy dengan nama Laurie. Dan ternyata Sandy merupakan pembantu di keluarga Jay. Dia juga ikut serta dalam penculikan Jay. Ia tega melakukan hal tersebut agar mendapatkan uang tebusan. Karena sudah terbongkar, Sandy lalu mengatakan jika Ed tidak memiliki senjata. Ia lalu menyemprotkan merica ke Darby. Jesus Christ, Sandy! Mendengar itu, Ace dan Lars berani masuk dan menodongkan pistol ke Ed. Sandy lalu menyuntikkan obat ke Jay. Darby lalu memberitahu Sandy jika ia sudah dibodohi. Ace tidak akan meminta tebusan tapi akan menjual Jay karena mereka berdua adalah sindikat perdagangan anak. Ace lalu meminta kunci pada Ed. Tentu saja Ed menjawab tidak tahu. Sandy lalu memberitahu jika Darby lah yang menyimpan kunci tersebut. Ed menyuruh Darby untuk tidak memberitahukan mereka. Merasa jengkel, Ace tanpa segan menembak Ed. Sandy yang marah lalu ditembak, namun ia sempat menyemprotkan merica ke Lars. Ace kemudian memaku tangan Darby agar tidak melawan. Ia mengantarkan Lars untuk mencuci wajahnya. Sementara itu, Darby berusaha mengambil palu, karena tidak sampai ia meminta bantuan Jay. Setelah berhasil memberikan palu itu pada Darby, Ace dan Lars lalu muncul dan menanyakan di mana kuncinya. Tak lama, Ace mendapatkan pesan dari HP Darby. Ia memberitahu Darby jika ibunya telah meninggal. Namun, polisi juga akan menuju ke tempat mereka karena pesan Darby berhasil terkirim meski sudah dihapus oleh Lars. You know she sent a text? Yeah, but I deleted it. Darby terpaksa memberitahu lokasi kunci karena Ace mengancam akan menembak tangan Jay. Ace menyuruh Lars untuk menjaga mereka berdua, sementara ia akan mencari kunci. Darby menyuruh Jay untuk mematikan lampu. Jay lalu berjalan ke saklar yang tentu saja dilarang oleh Lars. Kesempatan itu digunakan Jay untuk menghirup narkoba agar ia kuat menahan rasa sakit. Jay berhasil memadamkan lampu. Dengan cepat Darby mencopot paku dari tangannya dan menghantam Lars dengan palu. Ace yang mendengar suara gaduh lalu datang dan ia melihat Darby menyandra Lars. Jay datang memungkul tangan Ace, sehingga ia tak sengaja menembakkan paku ke kepala Lars. Namun Lars tidak mati karena hanya setengah paku yang menancap. Darby dan Jay lalu kabur, sedangkan Ace membopong Lars. Sialnya, Lars terpeleset karena darah dari Ed, dan membuat pakunya menancap sempurna. Darby dan Jay kemudian kabur menggunakan mobil. Ace lalu menembakkan paku dan mengenai ban sehingga mobil menabrak tiang. Mereka berdua akhirnya pingsan. Ace lalu membakar tempat tersebut. Darby yang baru sadar lalu mengambil obeng. Tak lama, polisi datang. Si polisi menyuruh Ace untuk memperlihatkan kedua tangannya. Tentu saja Ace tidak mau karena ia sedang memegang senapan paku. Saat mereka berdua sedang berdebat, Darby lalu menembak bahu Ace. Polisi menyuruh Darby untuk menjatuhkan pistolnya. Karena dianggap berbahaya, si polisi terpaksa menembak perut Darby. Ace lalu meraih pistol dan menembak si polisi. Saat akan menembak Darby, ternyata pelurunya telah habis. Ace lalu ke tempat polisi dan menembaknya dengan senapan paku. Ia lalu mengambil pistol dari polisi tersebut. Ace kemudian mendatangi Darby. Saat menodongkan pistol, dengan cepat Darby menusuk leher Ace dengan obeng. Ia lalu menuju mayat polisi untuk meminta bala bantuan. I need help. Film diakhiri dengan Darby yang bercerita di pusat rehabilitasi. Ia akhirnya bertemu dengan Devon. Tamat, itulah rangkuman film dari No Exit. Terima kasih banyak yang sudah menonton rangkuman film ini. Jumpa lagi di rangkuman film selanjutnya.